Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ilham Masudi dari kelompok 11. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan modul 4 PPM. Di sini terdapat pada soal nomor satu yaitu sebuah perusahaan IT melakukan penelitian untuk memonitor kinerja sistem komputer berdasarkan empat faktor karakteristik utama yang diberikan pada data berikut untuk 20 sistem, yaitu sistem satu faktor sistem satu faktor 150, faktor 225, faktor 3 8,5, dan faktor faktor 42 dan seterusnya. Lalu buatkan peta kendali multivariate T2 hoteling dari data di atas. Oke, untuk soal nomor satu. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu sebuah pabrik memproduksi baterai dengan dua karakteristik kritis yaitu capacity dan waktu isi ulang recharge time dan data pengukuran untuk setiap yang baterai per subgroup selama 10 subgroup diberikan di bawah ini. Lalu buatlah grafik peta kendali general variance untuk memonitor variabilitas dari kapasitas dan waktu isi ulang. Di sini terdapat tabel yaitu subgroup satu dengan kapasiti 2400, recharge time 2,5 dan seterusnya sampai 10, 24, 65, 2,6. Ada untuk soal nomor 3 yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara jumlah jam bermain video game dalam jam dan performa akademis seorang siswa yang diberikan pada data berikut. Nah, itu nomor nomor satu jam bermain video game itu 2 dan performa akademisnya adalah 75 seterusnya dan seterusnya. Lalu berdasarkan data di atas tentukan koefisien korelasi antara jumlah jam bermain video game dan performa akademis. Jelaskan apakah terdapat hubungan linier antara kedua variabel tersebut dan apakah hubungannya positif atau negatif. Nah, dari soal tersebut, maka kita butuhkan tabel Excel ya. Untuk tabel Excelnya sendiri saya sudah buat seperti ini. Untuk soal nomor satu, nomor 2, adanya untuk nomor 3. Nah, lalu dari soal tersebut didapat didapat sinteks seperti berikut yang sudah saya buat sebelumnya. Ini bisa langsung kita hapus saja di sini dan langsung kita running. Yang pertama itu kita untuk langkah pertama itu menginstal package dan mengaktifkannya. Dan di sini package yang dipakai itu ReadXL, QCC, dan ILCS PCR. Kita klik no aja, nggak usah di restart apa-apa no. Nah, ini kenapa begitu? Karena sudah diinstal. Oke, langsung aja kita input data tadi yang Excel yang sudah kita buat dengan sinteks berikut. Nah, di sini sudah muncul soal 1, 2, 3 per set sudah diaktifkan. Lalu untuk soal satu yaitu hmm, untuk soal nomor satu ditanyakan buatlah peta kendali multivariate dua hoteling dari data di atas. Nah, di sini kita bisa untuk membuat T2 hoteling menggunakan sinteks T2 chart kecil dari strip soal satu. Kita hilangkan dulu ya ini apa ya namanya headernya gitu, koma -1 print T2 chart. Nah, untuk menghilangkan kolom subgrupnya dulu dengan sinteks berikut, dan untuk membuat peta kendali T2 hotellingnya itu peta underscore T2 kurang dari strip MQCC T2 chart, type sama dengan T2, titlenya itu peta kendali T2 hoteling underscore name, xlab sama dengan kelompok ke strip, ylab-nya T2, dan stats-nya itu true. Dan juga kita langsung dapat melihat data yang keluar dari batas kendali. Oke, langsung kita run. Nah, karena di sini tidak ada batas yang di luar di
karena di sini tidak ada data yang di luar batas kendali, maka sini sudah benar ya. Tidak perlu ada yang dirubah lagi atau tidak perlu ada yang dihapus dan lain sebagainya. Oke, lanjut untuk nomor dua. Nomor dua di sini ditanyakan, buatlah grafik peta kendali general variance untuk memonitor variabilitas dari kapasitas dan waktu isi ulang. Jadi kita dapat sinteksnya seperti ini. Membuat peta kendali general variance, GV control data, M, NP ini untuk rumusnya, M sama jumlah semua, dan seterusnya. Dan GV controlnya itu soal 2 10 5 2. Nah ini 10 sebagai M, 5 sebagai N, dan 2 sebagai P. Bisa langsung gitaran. Berikut adalah, nah ini langsung muncul ya, control sampel atau tabel general variance-nya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3. Nomor 3 tuh, tentukan koefisien korelasi antara jumlah jam bermain video game dan performa akademis. Jelaskan apakah terdapat hubungan linier antara kedua variabel tersebut dan apakah hubungannya positif atau negatif. Berarti kita buat sini koefisien korelasi. Nah, untuk nomor 3 bisa kita install dulu. Pertama package yang kita pakai itu Nordes. Nah, tidak perlu, karena sudah terinstall. Selanjutnya kita uji normalitasnya dulu dengan sinteks Shapiro.test, buka kurung soal 3 dolar kutip jam bermain video game, buka kurung tutup kurung X, kutip dan tutup kurung. Selanjutnya dilanjut dengan Shapiro.test, buka kurung soal 3 dolar kutip performa akademis, buka kurung tutup kurung Y, tutup kutip dan tutup kurung untuk kita run. Nah, di sini untuk data dari uji normalitas didapat hasil berikut, yaitu Shapiro Will Normality Test data selama 3 jam bermain video game, yaitu W-nya sama dengan 0,91878 dan P-value-nya sama dengan 0,1846. Dan untuk Shapiro untuk performa akademisnya didapat W-nya 0,94126 dan P-value-nya 0,3984. Lanjut ke uji korelasi Pearson dengan sinteks core.test soal 3 dolar jam bermain video game, buka tutup kurung X, kutip, koma, soal 3 dolar, kutip performa akademis, buka tutup kurung Y, dan koma lagi metode sama dengan C, sama dengan C, buka kurung, kutip, kutip satu, person, tutup kurung 2 kali. Oke, bisa langsung gitaran. Nah, untuk uji korelasi person didapat hasil yaitu data T-nya itu 10,526, PDF-nya 13, dan P-value-nya sama dengan 9,899, seterusnya ini ditulis dalam bentuk E strip 08. Alternative hypothesis draw correlation is not equal to 0. 95% confidence interval sama dengan 0,841, 6524, dan 0,9822710. Dan sampel estimates skornya yaitu 0,9460349. Itu untuk hasil dari uji korelasi tersebut. Lalu untuk matrix plotnya, yaitu didapat sinteks plot, buka kurung soal 3 dolar kutip jam bermain video game, buka kurung tutup kurung X kutip di koma soal 3 dolar kutip performa akademis, buka kurung tutup kurung Y kutip, koma main sama dengan, kutip jangan bermain video game dan performa akademis, kutip tutup kurung. Oke, bisa langsung kita run. Nah, didapat tabelnya seperti berikut. Ini untuk rata-ratanya satu yang mendapatkan nilai 65 itu 2 orang. Dan ini mungkin di 686.
68 dan ini di selanjutnya itu seterusnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.